Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Yohan Adrian. Di sini kita sudah sampai bab 10, yaitu routing, teman-teman. Yang pertama kita akan membahas tentang pengenalan routing. Nah, routing ini dapat didefinisikan sebagai proses melewatkan data dari satu jaringan ke jaringan lain melalui router, teman-teman. Routing ini bekerja pada layer 3 pada networking model. Nah, jadi routing ini semisal ada sebuah jaringan A dengan IP 192.168.1.0/24, lalu ada jaringan B 10.10.10.0/24. Nah, bagaimana kita harus bisa menghubungkan kedua jaringan tersebut? Kan tidak bisa jika tidak melakukan secara routing, teman-teman. Jadi agar bisa terhubung walaupun berbeda network, itu bisa dilakukan dengan cara routing. Nah, kita lanjutkan saja. Lalu ada klasifikasi routing. Yang pertama ada static routing, yaitu routing yang dibuat dengan menambahkan secara manual ke routing table. Lalu yang kedua ada dynamic routing, yaitu routing yang dilakukan dengan melakukan enable fungsi protokol pada router tersebut, maka secara otomatis router akan mencari jalurnya sendiri. Kita lanjutkan saja. Nah, di sini ada routing table. Routing table ini berisi informasi mengenai rute jaringan atau network tertentu, lalu berisi nilai prioritas dari masing-masing routers. Lalu routing table terbentuk dari semua route berasal dari dynamic routing protocol, lalu semua route atau rute untuk network yang directly connected ke router. Lalu yang ketiga ada konfigurasi tambahan atau static route. Kita lanjutkan saja. Selanjutnya ada routing atau router flex, teman-teman. Nah, jadi router flex ini seperti ini. Contoh ada huruf DAC besar ini, maka di sini DAC ini adalah dynamic, aktif, dan connected, teman-teman. Lalu contohnya ada AS. Nah, AS ini yaitu aktif dan static. Nah, begitu juga lainnya, teman-teman. Teman-teman bisa lihat-lihat sendiri. Lalu kita lanjutkan, kita masuk ke static routing, teman-teman. Nah, nanti kita akan membahas tentang static routing dan kita akan melakukan prakteknya. Yang pertama kita akan ke konsep terlebih dahulu. Konsep dari static routing ini diperlukan dalam beberapa situasi tertentu, tergantung pada kebutuhan, spesifikasi, dan karakteristik dari jaringan yang dikelola. Lalu anggaplah Anda memiliki sebuah perusahaan dengan kantor pusat dan beberapa kantor cabang. Setiap kantor cabang terhubung ke kantor pusat melalui jalur WAN, atau Wide Area Network. Lalu Anda ingin menentukan jalur khusus untuk lalu lintas kantor cabang ke kantor pusat. Dalam hal ini routing dapat digunakan. Nah, yang selanjutnya static routing ini dibuat dengan cara menambahkan manual ke routing table, teman-teman. Pada static route perlu menambahkan parameter routing atau DST address dan gateway secara manual ke dalam routing table. Lalu IP route sama dengan address. Lalu untuk ini tipe seharusnya rumus mau lewat kemana, ini rumusnya itu mau lewat kemana. Lalu static route ini atau static routing ini mudah dikonfigurasi pada jaringan skala kecil, membutuhkan resource yang ringan, lalu tidak cocok untuk jaringan skala besar, teman-teman. Konfigurasinya manual setiap penambahan jaringan baru. Nah, di sini ada beberapa static kasus yang akan kita bahas nanti, yaitu static routing 2 router dan static routing 2 router, 3 router, dan yang terakhir yaitu 4 router, teman-teman. Nah, ya sebelum kita menyelesaikan static kasus ini,
yang kita butuhkan yaitu yang pertama ada topologi teman-teman. Jadi nanti pada topologi ini tonton silakan persiapan terlebih dahulu topologinya. Jadi nanti dari ESP ini akan Mikrotik 1 ini akan mendapatkan DHCP klien IP itu 10.0.137. Kenapa IP nya 10? Karena pada ESP nya saya menggunakan yang Cloud-NAT teman-teman. Lalu Mikrotik 1 ini Ether 2 nya terhubung ke Mikrotik 2 teman-teman. Nah, dari Mikrotik 1 ini melalui Ether 3 akan terhubung ke VPC 1 dengan network 192.168.1 teman-teman. Lalu IP yang digunakan Mikrotik 1 untuk terhubung ke Mikrotik 2 yaitu 10.10.10.0 teman-teman. Dan pada Mikrotik 2 ini Ether 2 nya akan terhubung ke VPC 2 dengan menggunakan IP 192.168.2.0 teman-teman. Nah, untuk studi kasus yang pertama akan kita bahas nanti teman-teman. Baik, di sini kita masuk ke studi kasus yang pertama. Jadi kita masuk ke dalam Pinet. Kita masuk langsung ke konfigurasinya teman-teman. Jadi kita langsung saja buka terminal Mikrotiknya. Kita tunggu sebentar. Di sini kita akan mengecek IP dari Mikrotiknya teman-teman. Kita pancing dulu agar gampang nanti saat melihat IP-nya. Nah, kita IP address print. Nah, di sini kita mendapatkan .0.137.64.164 teman-teman. Nah, di sini jika sudah mendapatkan IP-nya, kita masuk ke command prompt untuk menghubungkan dengan Mikrotiknya teman, atau pinetnya, antara pinet dengan PC kita. Lalu kita run administrator, lalu kita ketikkan perintah root, lalu add, kita masukkan IP dari pinet kita yang not teman-teman, yaitu 10.0.137.0 teman-teman. Lalu jangan lupa untuk masnya yaitu 255.255.255.0. Lalu untuk gateway-nya yaitu IP dari Pinet Lab kita yang di atas ini teman-teman, itu 192.168.2.140. Jika sudah, kita bisa enter. Nah, di sini bertuliskan valid karena tadi saya sudah melakukannya. Dan selanjutnya kita coba ping IP Mikrotiknya, IP Mikrotik 1 teman, yaitu tadi ping 10.0.137. Berapa tadi, maaf saya lupa, .164 teman-teman. Kita ping terlebih dahulu 164, kita enter. Nah, di sini sudah berhasil teman-teman. Lalu langkah selanjutnya kita buka Winbox kita teman-teman, Winbox. Kita run administrator, lalu kita ubah IP-nya itu 10.0.137.164 teman-teman. Lalu jika sudah, kita bisa connect saja. Nah, di sini sudah. Nah, bagaimana Mikrotik 2 ini agar bisa terbuka dari Winbox? Kan ini tidak punya IP. Nah, di sini kita bisa menggunakan fitur yang namanya Romon teman-teman. Caranya teman-teman bisa pilih menu tools, lalu pilih yang Romon, bisa di enable, lalu apply teman-teman. Nah, jika sudah, kita oke. Lalu teman-teman buka terminal di Mikrotik 2 teman-teman. Kita pancing terlebih dahulu, kita seperti
seperti ini kan. Jika sudah, kita login terlebih dahulu. Lalu kita ke menu Romon teman-teman, dengan perintah yaitu masuk ke dalam tools, lalu kita set enable, kita masuk ke dalam Romon terlebih dahulu, lalu set enable sama dengan yes. Jika sudah, kita print. Nah, di sini sudah berhasil teman-teman. Lalu caranya untuk menghubungkannya yaitu teman-teman bisa buka Winbox, lalu pilih yang kita perbesar terlebih dahulu, pilih yang new Winbox teman-teman. Lalu teman-teman connect to Romon. Nah, di sini kita tunggu sebentar. Nah, di sini ini ada MikroTik 2, kita connect. Nah, seperti ini teman-teman. Kita sudah berada di MikroTik 1 dan 2 teman-teman. Lalu kita selanjutnya kita akan setting IP di MikroTik 1, yaitu yang pertama kita akan menyeting pada Ether 3 teman-teman, yaitu dengan IP 192.168.1.1, jangan lupa /24 untuk Ethernya Ether 3. Lalu apply, oke. Lalu jangan lupa untuk Ether 2 teman-teman, itu 10.10.10.1, jangan lupa Ether 2. Nah, jika sudah kita apply, jangan lupa /24 teman-teman, kita apply, lalu kita oke. Nah, jika sudah, selanjutnya kita ke MikroTik 2 teman-teman. Kita akan nyeting IP nya juga, yaitu pada addresses kita setting di Ether 1 teman, yaitu 10.10.10.2 teman-teman. Lalu jangan lupa Ether 1, jangan lupa di sini /24. Jika sudah, kita apply, lalu kita oke teman-teman. Lalu kita tambah lagi, yaitu yang Ether 2 yang mengarah ke VPC teman-teman, yaitu 192.168.2.1 teman-teman /24. Lalu untuk Ethernya Ether 2 teman-teman, lalu kita apply, kita oke teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan menyeting root pada MikroTik yang kedua teman-teman. Caranya sama, ke menu IP, lalu ke menu root, lalu kita tambahkan rootnya, kita tambahkan di sini, yaitu untuk DST addressnya 192.168.1.0 teman-teman. Lalu untuk gateway-nya yaitu 10.10.10.1. Ini jangan lupa /24. Lalu jika sudah, kita apply, kita oke teman-teman. Baik, di sini kita masuk ke studi kasus yang kedua, yaitu 3 router teman-teman. Di sini saya sudah menambahkan 3 router. Saya sudah menambahkan 1 router dan 1 PC teman-teman. Ini router 1 dan 2 yang sudah tadi kita praktekkan. Lalu jangan lupa di MikroTik yang ketiga ini teman-teman aktifkan dulu mode rombonnya teman-teman. Lalu nanti akan kita setting pada MikroTik yang ketiga ini untuk Ether satunya, yaitu IP nya 10.20.20.2 teman-teman. Lalu untuk Ether 2 yang mengarah ke VPC, kita akan pakai yang 192.168.3.1 teman-teman. Langsung saja, nanti kita di MikroTik 2 kita tambahkan juga IP di Ether 3, berarti nanti kita tambahkan yang 10.20.20.1. Kita langsung saja praktekkan pada Winbox. Kita buka terlebih dahulu untuk router 2 nya teman-teman.
Untuk router 2, teman-teman yang pertama ke menu address, lalu teman-teman tambahkan IP-nya teman-teman, itu 10.20.21/24. Untuk ethernya ether 3, lalu teman-teman bisa apply, lalu oke saja. Lalu kita langsung saja ke router 3 teman-teman. Nah di sini pada ether 1 teman-teman bisa pakai IP 10.10.10.20.20/2/24. lalu ether 1 kita bisa apply, lalu oke. Lalu kita bisa tambahkan addressnya teman-teman. Nah di sini kita addressnya yaitu 92.168.3.1 teman-teman. Ini yang mengarah ke VPC teman-teman. Maaf, jangan lupa /24. Untuk netmasknya kita apply, lalu kita oke. Nah jika sudah, selanjutnya yaitu kita akan menyeting IP rootnya teman-teman. Nah yang pertama kita di router 3 dulu, itu IP, lalu ke menu root. Lalu untuk router 3 ini kita akan tambahkan, yang pertama kita akan tambahkan 3 IP root, itu 192.168.2.0/24 teman-teman. Lalu untuk gateway-nya yaitu 10.20.20.1. Lalu jika sudah, kita bisa apply saja, kita oke. Lalu kita tambahkan lagi yaitu 10.10.10.0/24. Lalu untuk gateway-nya yaitu sama 10.20.20.1 teman-teman. Lalu jika sudah, kita bisa apply, kita tambahkan IP lagi. Di sini kita tambahkan 192.168.1.0/24. lalu jangan lupa gateway-nya yaitu 10.20.20.1 teman-teman. Bisa apply saja di sini, kita oke. Lalu kita tambahkan satu lagi yaitu 10.10.10.0/24 teman-teman. Lalu untuk gateway-nya yaitu sama menggunakan 20.20.1 teman-teman di sini. Jika sudah, kita apply, lalu kita oke. Lalu kita ke router 2 teman-teman. Nah di router 2 nanti akan kita tambahkan satu IP root teman-teman, yaitu yang mengarah ke VPC 192.168.3.1 teman-teman. Maaf, 3.0, lalu /nya 24. Lalu untuk gateway-nya yaitu, untuk gateway kita pakai yang 10.20.20.2 teman-teman. Nah jika sudah, kita bisa apply, kita oke. Lalu kita ke MikroTik 1. Nah di sini selanjutnya kita ke MikroTik 1. Nah di sini kita akan menambahkan dua teman-teman, dua IP root. Yang pertama yaitu 10.20.20.0/24. gateway-nya yaitu kita menggunakan yang 10.10.10.2 teman-teman. Lalu jika sudah, kita apply, lalu kita oke. Lalu selanjutnya kita tambahkan lagi satu lagi teman-teman, itu 192.168.3.0 teman-teman /24. lalu jangan lupa gateway-nya yaitu kita akan menggunakan 10.10.10.2 teman-teman. Jika sudah, kita apply, kita oke.
Nah, untuk selanjutnya tonton bisa buka VPC 3. Di sini kita yang pertama kita akan menyeting IP-nya terlebih dahulu, yaitu IP 192.168.3.2 teman-teman, lalu 124. Lalu untuk gateway-nya 192.168.3.1/24 teman-teman. Tapi saya enter. Nah, selanjutnya tonton bisa coba untuk ping ke VPC 1 dan VPC 2 teman-teman. Nah, di sini saya belum merubah namanya, jadi masih VPC 3 dan VPC 4. Ini sebenarnya VPC 1 dan VPC 2. Baik, selanjutnya kita akan membuat Mikrotik 2 dan 3 ini bisa berinternetan teman-teman, karena pada defaultnya ini yang hanya bisa berinternetan yaitu Mikrotik yang ke-1 teman-teman. Nah, di sini kita langsung saja pada Winbox kita buka di Mikrotik 2, teman-teman bisa tambahkan ke menu IP lalu menu root teman-teman bisa tambahkan yaitu IP DST addressnya 000 dan gateway-nya 10.10.10.1 teman-teman. Jika sudah, apply lalu OK, lalu ke yang ketiga teman-teman, ke Mikrotik yang ketiga, lalu ke menu IP, menu root, lalu teman-teman tambahkan yaitu DST nya 00, IP ininya yaitu IP gateway-nya 10.20.20.1 teman-teman. Lalu jika sudah, teman-teman bisa apply lalu OK. Lalu pada Mikrotik 1 teman-teman tambahkan saja NAT pada IP firewall teman-teman, tambahkan lalu advanced generalnya C-nya SRC NAT, lalu untuk out interface-nya yaitu Ether 1, untuk action-nya Masquera teman-teman. Jika sudah, kita apply lalu kita OK. Lalu kita akan coba pada Pinet Lab teman-teman. Nah, sekarang saya akan coba pada Mikrotik 2 dan Mikrotik 3 teman-teman, apakah sudah bisa terhubung ke internet. Kita coba terlebih dahulu di Mikrotik 2, kita coba ping ke kita keluar dulu, kita ping ke 888 teman-teman. Nah, di sini sudah bisa teman-teman. Kita coba di yang Mikrotik 3, kita ping, kita coba di Mikrotik yang ketiga, kita ping ke internet teman-teman. Nah, di sini sudah bisa juga teman-teman. Nah, sekarang kita sudah masuk ke materi selanjutnya yaitu dynamic routing teman-teman. Kita masuk ke dalam konsepnya. Nah, konsep routing dinamis merupakan salah satu cara untuk mendistribusikan informasi routing table secara otomatis. Hal ini untuk memudahkan perubahan dan ekspansi saat memiliki jaringan yang sudah terlalu besar. Nah, untuk yang pertama ada yang namanya IGP teman-teman. IGP ini kepanjangannya yaitu Interior Gateway Protocol. Nah, di dalamnya itu ada distance vector yang berisi RIP dan IGRP teman-teman. Lalu ada link state yaitu OSPF dan IS teman-teman. Lalu yang ketiga ada hybrid, ada EIGRP. Lalu yang kedua ada AGP teman-teman, yaitu Exterior Gateway Protocol, dan di dalamnya hanya terdapat satu yaitu BGP. Lalu kita masuk ke selanjutnya, kita membahas OSPF atau Open Shortest Path First adalah salah satu protokol routing dinamis pada kategori IGP dengan algoritma link state protocol atau singkatannya yaitu LSR.
Nah, SPF ini support IPv4 versi 2 dan IPv6 versi 3. Cara kerjanya adalah dengan mencari rute jalur tercepat berdasarkan bandwidth, delay, dan load teman-teman. Route yang dipilih sesuai kecepatan. OSPF merupakan protokol routing yang menggunakan konsep hierarki routing. Dengan kata lain, OSPF mampu membagi-bagi jaringan menjadi beberapa tingkatan. Tingkatan ini diwujudkan dengan menggunakan sistem pengelompokan yaitu area. Kita lanjutkan. OSPF area tujuannya yaitu memecahkan topologi menjadi unit-unit yang lebih kecil atau area untuk mengurangi overhead. Protokol routing meningkatkan efisiensi perutan teman-teman. Yang pertama ada backbone area 0 atau area ID 0.0.0.0 bertanggung jawab mendistribusikan informasi routing antara non backbone area. Sebuah sub area harus terhubung dengan backbone secara logikal. Lalu ada standar atau default area, merupakan sub area dari area 0. Area ini menerima LSA, intra area, dan inter area teman-teman. Dar APBR yang terhubung dengan area 0 atau backbone area. Lalu untuk stub area atau area yang paling ujung, area ini tidak memiliki advertise external route atau digantikan default area. Lalu selanjutnya not so stubby teman-teman. Not so stubby area atau stop area yang tidak menerima external route atau digantikan default route dari area lain tetapi masih bisa mendapatkan external route dari yang masih satu area. Nah, di sini ada OSPF lab. Lalu merupakan lab static routing sebelum jadi dynamic routing. Dengan mendaftarkan DAC sebelumnya ke network pada OSPF, mencoba menambahkan router dengan network baru dan bisa dilakukan konfigurasi OSPF. Dengan itu maka informasi pada routing table akan terdaftar secara otomatis. Nah, di sini kita langsung saja praktekkan. Baik, di sini kita akan mencoba melakukan konfigurasi OSPF. Yang pertama kita lakukan yaitu kita cek koneksi kita ke dari MikroTik 1. Kita coba ping ke MikroTik 2 dan 3 teman-teman. 10. Kita coba ping ke MikroTik 2, sudah bisa. Kita coba ping ke MikroTik 3 teman-teman. Nah, di sini sudah bisa. Nah, langkah selanjutnya kita matikan dulu semua yang pada root list ini. Kita matikan yang AS teman-teman. Kita matikan. Pada MikroTik 2 juga kita matikan. Lalu pada MikroTik 3 juga kita matikan. Nah, selanjutnya kita akan kembali ke MikroTik 1. Kita akan melakukan konfigurasi OSPF. Kita ke menu routing, lalu OSPF, lalu kita ke menu instance teman-teman, instances, lalu ini klik 2 kali, lalu ini default. Nah, teman-teman fokuskan ke redistribusi default true teman-teman. Teman-teman di sini ada always as tipe 1, tipe 2, lalu ada if installed. Teman-teman pilih yang if install as tipe 1 teman-teman. Lalu teman-teman apply, lalu oke. Nah, sekarang kita coba ping internet di MikroTik 3. Kita coba ping internet, ping 888. Nah, di sini sudah bisa. Kita coba pada VPC kita apakah bisa. Kita coba teman-teman. Kita yang pertama di VPC 1 teman-teman. VPC 1 kita coba ping 888. Nah, di sini sudah bisa juga. Nah, sekarang kita akan coba ping di VPC kita apakah bisa ke internet. Kita coba ping di VPC yang pertama 888.
Nah, di sini sudah bisa, teman-teman. Kita tambahkan DNS Google terlebih dahulu agar bisa ping ke google.com. Kita coba ping google.com. Nah, maaf, ada salah ketik di sini. Ping google.com. Nah, di sini sudah bisa. Kita coba di VPC 4, kita coba ping 888. Nah, di sini sudah bisa. Kita coba ping, maaf, kita tambahkan IP DNS terlebih dahulu. Nah, di sini coba ping google.com. Nah, sudah bisa juga. Mungkin sekian video bab 10 dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Sampai jumpa pada bab selanjutnya, teman-teman.